Kali ini saya mengatasi lagi Revo Absolute yang terkancing. Ini Supra GTR 150 yang kemarin payung klep bengkok, itu pengaruh dari setelan rantai kecil yang rusak, jadi menyebabkan payung klep bengkok. Jadi ini Revo lagi. Ini karena oli mesin kering, jadi tidak bisa di start, mesinnya sudah terkancing. Biasa. Ya, di sini kita langsung bongkar saja terkancingnya di bagian blok atau stang, kita belum tahu. Nanti kita bongkar baru kita cek. Sudah buka setinggal. Oli kering. Ya, ini kita lihat dari jarak dekat, ini kering sama sekali, tidak ada oli. Pakai, tapi nanti masih edit tuh. Sudah. Gimana lihat ini? Ya, untuk bagian klep kondisi seperti ini. Nanti ini kita skir, ganti seal klep semua. Hangus. Ya, di sini pin piston ini macet, jadi sangat keras. Kalau tidak bisa keluar berarti kita harus belah mesin, ganti sekalian dengan stang seher. Ya, ini piston sudah kering total, pin itu macet, jadi tidak bisa kasih keluar. Jadi kita harus belah mesin, ganti stang seher karena ini keras. Di sini saya kasih turun mesin utuh saja, nanti sebagiannya kita bongkar di bagian bawah. Aduh. Untuk kondisi bloknya seperti ini, nanti kita kolter. Sudah. Terus. Nah, bot isi di dalam. Tarik. Untuk rantai kecil, kata pemilik motor, ini baru diganti. Jadi nanti kita pasang kembali. Itu sonde. Sekarang bongkar bagian kopling. Kopling lagi. Tok dia. Mesin jalan. Ya, untuk bagian kopling, jadi saringan oli ini kita cek. Ya, di sini tersumbat. Ini yang menyebabkan oli cepat kering, motor cepat asap, stang seher juga kena, dan membuat mesin itu terkancing karena ini oli tidak lancar. Jadi saringan ini sangat penting di motor 4 tak. Kalau bongkar bagian kopling, saringan ini wajib dibersihkan. Tahap selanjutnya untuk bagian kopling, misalnya apa-apa yang rusak kita teliti supaya kita ganti sekalian. Di sini saya cek juga bagian kampas kopling, kalau masih baik kita pakai, kalau sudah tidak layak pakai kita ganti. Kampas kopling, kampas ganda yang ini. Yang paling keras. Ini dok tanya mat. Timbang aja nomor berapa ya? Kotor. Untuk bagian-bagian dalam sangat kotor, nanti kita bersihkan semua. Untuk bagian dalam yang kita ganti, stang seher, layar kruk as kita ganti. Untuk piston kita cek dulu ini oversi seberapa. 25. Ya, ini piston masih standar, jadi kita kolter oversis 025. Sambil menunggu kolter dan prestang, kita klep ini kita bersihkan, kita skir, ganti sekalian dengan seal klep. Ya, untuk baut yang kecil ini biasanya kebanyakan dol, jadi kita kotak-kotak seperti ini dulu, baru kita buka, itu lebih gampang. Berhasil, tinggal ganti baut saja. Nyangkut obat sampai tuh.
Ya di sini kita tinggal kancing bot 10, tarik pin sepatu klep ini, dan ini baru pertama kali bongkar, jadi kita bisa lihat nomor sepatu klep. Nomor berapa ini ya? 38. Ya, jadi untuk klep X nomor 38. Kita cek lagi klep bagian in. Ya, untuk klep in nomor 37. Jadi klep X itu angkanya lebih besar karena ini bawaan pabrik, baru dibongkar satu kali. Ya, misalnya payung klep ini masih mau dipakai, kita harus ganjar kasih miring begini supaya waktu kita kotok payung klep itu tidak terbentur di lantai, nanti klep jadi bengkok. Di sini kita cek dulu kondisi payung klep apakah masih bisa dipakai. Ya, ini masih bisa dipakai, nanti kita bersihkan arang-arang ini, kita pasang kembali. Masih bisa pakai. Kita cek lagi payung klep in. Untuk payung klep ini juga masih bagus. Kita bersihkan arang-arang, nanti kita tinggal skir saja. Ini arang-arangnya sudah bersih, kita cuci bersih dengan bensin, kita tinggal skir. Bapak tuh nonton ya? Bapak tuh nonton ini. IG sini tegot on ini. Ya, klep bagian minyak sudah halus, kita klep X lagi yang bagian knalpot. Hah? Ya, kita bisa lihat sisi dudukan klep ini sudah rata seperti ini. Ini saya yakin tidak bocor, jadi kita bilas bersih langsung pasang. Untuk seal klep dua-dua kita wajib ganti baru, karena kalau tidak ganti seal klep ini juga bisa mempengaruhi motor, bisa asap kembali. Walaupun ring share kita sudah ganti baru tetapi masih asap, jadi sebaiknya diganti. Untuk bagian dasar kita bisa alas plastik atau kain. Oh, igo mau ini di mana? Mana Jiva? Saringannya harga berapa nih? Saringan. Sudah. Arang kau surah, ini mau bongkar kah? Ya, di sini sudah semua. Kita untuk tes kebocoran kita bisa isi bensin di bagian sini. Untuk klep X atau in, kita lihat tidak ada kebocoran, aman. Kita cek lagi klep in. Ya, di sini tidak ada kebocoran, berarti sudah aman semua. Ya, untuk sepatu klep yang X 38, yang in tadi 37. Kalau untuk Reva Absolut beda lagi, di klep X itu ada bagian pembocor dekompresi. Itu sepatu klep injeksi dengan Revo Absolut itu berbeda. Kita kasih sedikit oli pada knock and as dan sepatu klep. Untuk sektor bagian kopling ini kita cek dulu mangkok ganda. Ini masih bisa dipakai, kita lihat dari garis tengah, bagian tengah ini masih ada, jadi ini masih bisa dipakai. Kita cek lagi bagian mangkok ganda, ini sudah termakan, ini harus ganti karena ini pengaruhnya tarikan awal berat dan kadang-kadang Revo itu biasa bergetar, jadi mangkok ini kita ganti. Bagian pen ini kita gerinda, nanti kita press sendiri. Ya, ini mangkok ganda yang baru, mangkok kosongan ini sekitar 45.000 sampai 50.000 saja mangkok ini. Kita lihat bagian dalam, kalau masih baru itu mulus, tidak ada termakan. Sedangkan yang lama ini sudah termakan dalam,
Jadi ini yang keluhan tuan motor bidang ditanjakan bergetar. Ya, yang lama kita gerinda, nanti kita press sendiri. Sama saja. Speed begitu. Kenapa? Speed begitu kan. Oh, nanti baru titik turun. Sip. Pulang mana dulu? Ya, jadi ini kita pressnya harus bolak-balik supaya kuat. Kalau press tidak kuat itu biasanya bunyi juga kasar, bunyi seperti stang seher. Ya, jadi ketiga pin ini kita harus press bolak-balik supaya lebih kuat. Oke, ini sudah selesai, jadi kita tinggal pasang. Ya, bagian lumpur-lumpur di kampas segala ini kita harus bersihkan karena ini ada jalur oli, jangan sampai tersumbat. Ya, ini untuk saringan oli juga bersihkan. Ini yang menyebabkan dampak besar. Piston bisa macet, stang seher bisa macet karena sirkulasi di pompa oli itu tidak lancar. Ya, jadi saya kalau biasanya misalnya motor itu berasap seperti Reco atau motor Ampatec yang lain, itu saringan ini wajib saya bersihkan. Kalau misalnya kotor berarti terpaksa harus bongkar bak kopling lagi kita bersihkan. Karena kalau kita tidak bersihkan waktu blok di kolter kita ganti ring sear juga, pasti sekitar 1-2 bulan motor itu akan asap lagi karena sirkulasi itu tidak lancar ke bagian blok. Ya, sebelum pasang stang seher kita pasang gearbox dulu. Di sini ada pin untuk lampu netral dengan fair. Di sini kita taruh lem sedikit supaya waktu saat kita pasang botolan gigi ini fair ini tidak terlepas. Untuk gearbox bagian kopling di sini ada satu ring, cuma ring ini tidak terlepas, jadi teman-teman tidak perlu takut. Sedangkan untuk gearbox bagian gear, ya ring bagian atas ini tidak bisa terlepas, ini seperti pengunci. Kalau di bagian bawah ini biasanya terlepas di bagian as gear ini. Jadi untuk susunan ringnya yang besar ini dahulu, terus ada ring tebal yang ini. Ya, ini masuknya di sini. Nanti tebal itu masuknya di celah ini. Terus di bagian dasar ini ada satu ring lagi. Oh, betul di rumah? Sudah selesai, kita pasang sekalian dengan gear bagian kopling. Pasang seperti ini, pasang sekalian dengan botol gigi atau dorong pemindah gigi. Di mana? Di lihat sini. Maka satu habuk satu. Tapi mindah ini enak kita. Ya, tadi pasang, kebetulan ada ring yang terlepas, kita pasang ulang ring besar ini bagian as gear. Terus ring yang tebal ini, baru gigi ini. Ya, cara pasang seperti ini. Ya, di bagian paling bawah as gear ini ada satu ring lagi seperti ini. Ya, sudah seperti ini, kita tahan ring yang bagian di as gear, kita kasih masuk bersamaan. Ya, ini stang seher kita sudah press, layar kruk as sudah dua sudah ganti baru, kita tinggal pasang. Untuk blok juga kita sudah kolter ini dengan oversis 025. Ya, ini untuk kolteran sangat bagus, tidak terlalu sesak, jadi bermain itu pas-pas.
Kita bersihkan sisa-sisa oli, kita taruh lem. Beni male. Kasih oli sedikit pada rumah lahir kulkas. Beni. Untuk bak samping yang sebelah ini juga kita taruh lem supaya jangan bocor. Di bagian kulkas ini ada ring tebal. Di bagian as rumah kopling juga ring tebal. Kita pasang dulu as perseneling. Ini saringan yang tadi sudah bersih kita pasang. Jadi saringan ini wajib dipakai kalau untuk motor 4 tak karena ini sangat fatal. Kita pasang bintang pada botolan gigi. Untuk rumah kopling dan kampas kopling masih bagus, jadi kita pasang kembali. Setelah kampas kita pasang pelat, kampas lagi, terus pelat, nanti terakhirnya dikampas lagi. Jangan lupa di bagian tiang ini ada satu ring. Ya, jadi pemasangannya kampas ganda, rumah kopling dengan pelat penampung oli ini pasang bersamaan. Ya, untuk pemuang kampas ganda ini ada lubang. Jadi lubang itu berhadapan dengan lubang kulkas yang ada di dalam, supaya waktu mesin berputar oli itu bisa masuk di celah ruang kulkas, tembusnya ke stang ser dan blok. Ya, di kulkas ada lubang, jadi lubang kampas ganda ini berhadapan. Ya, untuk kancing dengan impek, kalau untuk bagian mur kampas ganda jangan terlalu kencang karena gampang dol, jadi rasa-rasa karena saya sudah pernah alami. Untuk pasang tuas pengukit gigi ini kita harus pasang pas tengah-tengah. Kalau tidak pas biasanya isi gigi ke depan mau, ke belakang tidak mau, atau sebaliknya ke belakang mau, ke depan tidak mau. Jadi harus senternya pas di tengah-tengah. Untuk packing segitiga ini juga harus bagus karena ini pengaruh. Kalau rusak harusnya diganti karena ini tempat penampung oli. Bagian kopling sudah selesai, kita tinggal tutup. Tahap selanjutnya kita pasang bagian blok. Untuk piston spinya jangan lupa pasang. Kita pasang ring, bagian ring yang kawat ini paling bawah, diikuti dengan ring oli yang paling tipis bagian bawah, ring oli yang tipis lagi. Kalau sudah ring kompresi yang agak kecil di bagian atas, yang tebal di bagian bawah. Ya, yang paling atas ring kompresi yang kita lihat lebih kecil. Jangan lupa ring oli dan ring kompresi kita putar selang-seling, jangan satu arah. Kita kasih oli pada ring seher. Ya, untuk pasang sepi yang luar kita harus tutup menggunakan kain. Ya, semua sudah selesai, kita tinggal kancing bagian kop. Nanti pasang selang-seling. Ya, jadi untuk rantai kecil kita pasang kembali.
Untuk top magnes pas, top rantai kecil seperti ini. Nih. Untuk setelan klep atas bawah jangan terlalu keras. Ya ini sudah selesai, kita tinggal kasih naik mesin, kita dengar hasilnya. Oke, murah cepat. Ya ini semua sudah selesai, kita kasih hidup. Ya untuk bagian kop saya belum tutup, kita lihat kelancaran oli. Ya ininya oli sudah keluar, jadi kita bisa tutup bagian kop. Jevan lu. Kita coba lagi dengar suaranya.